Ngepas Gitu adalah salah satu dusun yang berada di wilayah Desa Donoharjo, Ngeklik Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dusun Ngepas Kidul memiliki 1 pedukuhan, 4 RT, 2 RW, 135 kepala keluarga, dan 360 penduduk di dalamnya. Terletak di Kecamatan Ngeklik yang merupakan bagian dari Kelurahan Desa Donoharjo, secara geografis, Dusun Ngepas Kidul berbatasan dengan Dusun Ngepas Elop di sebelah utara, Dusun Jembulan di sebelah selatan, Dusun Jetis di sebelah timur, dan Dusun Kondang di sebelah barat. Memiliki luas wilayah sebesar 60,4 hektar, Ngepas Kidul adalah sebuah dusun yang mampu memanfaatkan sumber daya alam berupa lahan pertanian sebagai mata pencaharian utama. Mereka hidup damai, saling berdampingan dengan baik. Fasilitas publik di dusun ini meliputi pemandian sendang, lapangan badminton, dan 1 masjid. Sedangkan dalam hal aset pendidikan, Dusun Ngepas Kidul mempunyai 1 taman pendidikan Al-Quran. Dusun Ngepas Kidul telah terpilih menjadi salah satu wilayah dengan penuh pesona keindahan. Harmoni alam secara alami telah menyatukan mereka dalam lingkaran kehidupan yang saling berkesinambungan. Sumber daya alam dilimpahkan penuh di dalamnya, menciptakan hubungan antara manusia dan lingkungan, mulai terbangun dalam ikatan yang kuat. Ekonomi mereka terpenuhi dengan berbagai cara, salah satunya berternak, bertani, dan berwirausaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Krisnanto. Saya selaku dukuh di Padukuhan Ngepas Kidul. Visi misi bagi dukuh juga terkait dengan fungsi dan tugas bagi dukuh, yaitu yang pertama pembinaan, ketentraman, dan ketertiban pelaksanaan dalam upaya perlindungan masyarakat. Yang kedua, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di wilayah. Dan yang ketiga, pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, serta melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah. Untuk menjalin kedekatan antar masyarakat, mereka bersama-sama bergotong royong menciptakan sebuah kegiatan, seperti aktivitas olahraga atau senam bersama, paguyuban ibu-ibu PKK, dan badminton oleh bapak-bapak dan karang taruna. Penduduk di Dusun Ngepas Kidul memeluk berbagai agama. Keberagaman yang ada menjadikan masyarakat Dusun Ngepas Kidul memiliki rasa toleransi dan sikap gotong royong yang tinggi. Rutinitas warga masyarakat yang biasa dilakukan yaitu menyapu halaman rumah di pagi dan sore hari, anak-anak yang berangkat sekolah di pagi hari yang memberikan kesan keakraban teman satu sama lainnya, mencuci baju bersama di pemandian Sendang Tirtomoyo, kegiatan TPA, pertemuan ibu-ibu PKK, senam bersama, posyandu, serta kegiatan pospindu. Dusun Ngepas Kidul memiliki kelestarian dan keindahan budaya di dalamnya. Terdapat situs pemandian Sendang Tirtomoyo dan Seringi. Peninggalan sejarah yang berharga bagi masyarakat setempat. Pemandian ini sekaligus menjadi ikon bagi Dusun Ngepas Kidul sehingga dikenal oleh masyarakat di sekitarnya. Menjadi warisan budaya yang sepatutnya dilestarikan, Dusun Ngepas Kidul mampu memanfaatkan pemandian ini sebagai sumber perairan utama. Sebagai masyarakat Jawa yang kental akan adat dan istiadat budaya, masyarakat Dusun Ngepas Kidul masih melestarikan budaya kenduri, seperti pada saat peringatan mengenang kematian, wiwitan, mitoni, blokohan, dan kebiasaan adat lainnya. Wilayah dusun ini didominasi dengan area subur dengan keindahan alamnya.
membuat potensi pertanian dan pesona keindahan yang sangat menjanjikan. Pemandangan Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang gagah dan memukau, dilengkapi dengan area persawahan yang luas, menampilkan pemandangan sunrise dan sunset yang memanjakan mata. Sektor pertanian sebagai sektor andalan di Kabupaten Sleman mampu dimanfaatkan oleh Dusun Ngepas Kidul dengan adanya paguyuban petani Ngudi Makmur yang melambangkan usaha dengan sungguh-sungguh agar terlaksana dan terwujud cita-cita kemakmuran para petani. Dominasi tanaman padi dan beberapa tanaman sayur menjadi andalan warga masyarakat Ngepas Kidul dalam pengolahan lahan pertanian yang menunjang perekonomian warga. Tak hanya pertanian, masyarakat Dusun Ngepas Kidul juga memanfaatkan potensi alamnya di bidang perkebunan, seperti kebun pepaya, alpukat, buah jambu, dan salak. Meskipun tak sebanyak pada sektor pertanian, sektor perkebunan juga menjadi salah satu sektor yang menguntungkan. Hal ini dibuktikan dengan eksistensi Dusun Ngepas Kidul akan hasil alam dan perkebunan yang dikenal oleh masyarakat sekitarnya. Untuk menjalin kesejahteraan dan kemakmuran dalam budaya gotong royong dan kebersamaan, terjalin ikatan kuat antar warga yang terwujud dalam paguyuban hewan ternak Kumpul Rahayu, yang melambangkan arti kebersamaan dalam mewujudkan kesejahteraan, damai, dan berkecukupan lahir dan batin. Hewan ternak yang mereka budidayakan sebagian besar berupa sapi dan kambing. Mereka merawat dengan penuh kasih sayang dengan harapan hasil yang maksimal. Dusun Ngepas Kidul memiliki berbagai potensi sumber daya manusia yang mumpuni dalam meningkatkan produktivitas dan kreativitasnya. Di tengah perkembangan dan kemajuan zaman serta arus teknologi, Dusun Ngepas Kidul mampu memanfaatkan sumber daya yang ada, sehingga berpotensi memunculkan UMKM yang berperan dalam peningkatan ekonomi mikro di wilayahnya. Industri kreatif yang menjadi unggulan bagi Dusun Ngepas Kidul adalah usaha kusen kayu, bengkel motor Kodrat Motor, bengkel las GG Berkarya, Aipen Body Repair and Painting, usaha giling padi Arif Putra Mandiri, usaha pengolahan barang bekas Rosok Jogja, peternakan burung dara, dan produksi minuman jahe 3T. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wawan dan istri saya Indah. Usaha kami dengan brand 3Teko dan produknya baru ada 2, yaitu sirup wedang jahe dan yang kedua sirup wedang asem. Saya tetap di label. Dulu saya kan sekolahnya di seni rupa ya, seni kayu. Terus kayu itu kalau di desa nggak begitu menarik ya. Saya dikembangkan di label, di ketemu di label ternyata menarik, saya suka gitu, kayak yang minat gitu. Nah, dikembangkan di label, tapi bikin bisa kursi, lemari, pintu, jendela ya macam-macam, kusen-kusen, macam itu, segala macam ini, interior dan eksterior. Tuh, misalnya biasanya segitu. Untuk nama bengkel di sini itu namanya GG Berkarya. Itu kebanyakan dari ikatan Gadi Berkarya. Jadi itu diambil dari ponakan saya dan anak dari kakak saya. Kalau untuk latar belakangnya sendiri itu sebenarnya terinspirasi dari angkringan ya Mbak ya. Nah, karena kebetulan kan Jogja ini identik dengan angkringan gitu. Tapi kok selama saya di sini saya belum pernah menemukan yang sirup jahe itu dalam kondisi yang dalam bentuk sirup gitu kan. Padahal kan angkringan itu identiknya dengan wedang jahe, Ya, Mbak ya. kemudian susu jahe seperti itu, sampai akhirnya terciptalah ini. Berharapnya kalau misalkan yang di luaran, bapak di luar kota, kalau ke Jogja ya ingatnya sirup 3Teko gitu, ingat angkringannya Jogja lah gitu. Untuk pegangan ya, misalkan dunia budayanya di Jogja beda, kembali ke tempat asalnya gitu. Nah setelah darah jadi nanti saya foto, saya kirimkan pada orang yang pesan, baru saya bikin sampai dari mentah itu, dari pemotongan, degrasi, terus
pokoknya katanya finishing lah, jadi ini masalahnya sampai panjang, perjuangan dari nol, dari perjuangan dari tulangnya belum mesin pakai manual, kita memang sekarang mengikuti zaman dari pakai mesin, mengikuti perkembangan zaman, jadi supaya mas nanti bisa mengikuti itulah ya, gitu. Untuk yang sudah dikerjakan di bengkel ini itu seperti railing tangga, kanopi, dan yang dekat-dekat ini dari kami itu sedang mengerjakan greenhouse. Dari prosesnya dulu ya Pak ya. Terus terang kami dari bahan-bahannya itu memilih yang kualitasnya yang paling bagus, yang grade A istilahnya. Jadi ya, kadang kita kesulitan untuk bahan baku jahenya ya. Jadi memang ada tempat-tempat tertentu yang masuk ke grade kita. Kemudian yang kedua untuk prosesnya ya Mbak ya, yang pertama itu kan jahenya itu kita bersihkan dulu kulit-kulitnya itu Mbak, kemudian kita istilahnya kita cacah ya, kita cacah kemudian baru kita giling. Kemudian kita mix dengan bahan-bahan yang lain, ada gula pasir, gula jawa, dan serai. Kemudian baru direbus. Kemudian untuk teknik pengawetannya kita jadi botolnya kita sterilkan dulu Mbak, kita rebus. Jadi baru setelah itu kita masukkan, kita tuang dalam kondisi panas. Jadi harapannya nanti tidak ada bakteri yang ikut masuk ke dalam. Setelah itu pun masih kita sterilkan Dan disterilkan lagi, direbus lagi. panaskan kembali selama setengah jam. Ya, misalkan saja ya begini, kalau setelah hasil ini bisa berkembang, itu kan bisa menyerap tenaga kerja, pengangguran itu. Nah, itu dulu kan saya pengennya itu wira swasta itu, jadi mengharapkan kerjaan lain, tapi saya juga bisa usaha sendiri gitu, tapi yang bentuk tempat dan modal gitu. Jadi cuman ya alon lah, semampu saya. Harapan dari bengkel kami itu yang pertama ingin membahagiakan kedua orang tua. Itu harapan warga di Ngepas Kidul supaya bisa menjadi lahan atau ladang pekerjaan untuk warga Ngepas Kidul. Harapannya sih semoga tiga tiko ini bisa terus bertahan ya Mbak. Mudah-mudahan tidak tergempur oleh kemajuan zaman, dan berharapnya juga bisa menjadikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Dan alhamdulillahnya sampai saat ini tiga tiko termasuk salah satu khas oleh-oleh dari Jogja yang banyak juga yang sudah berburu ke sini, jadi tidak langsung ke toko oleh-oleh, bahkan mungkin semenjak kita share map sudah banyak sekali yang wisatawan sampai disempatkan untuk datang ke sini untuk mencari tiga teko. Berharapnya masih tetap eksis dari generasi ke generasi, bisa jadi ikon, salah satu ikon untuk kuliner Jogja. Untuk harapan kami dan semua masyarakat, khususnya warga Ngepas Kidul, yang pertama itu kerukunan dan ketertiban itu yang utama. Itu kerukunan menjadi modal utama untuk kelancaran segala aspek pembangunan di wilayah Ngepas Kidul. Untuk yang selanjutnya kita juga berkoordinasi, ada LPMD, Jaga Warga, Karang Taruna, PKK, RT RW, dan kelompok-kelompok tani untuk lebih mensejahterakan warga masyarakat Ngepas Kidul. Kearifan lokal yang jarang ditemukan di perkotaan selalu hadir dengan baik dalam suasana pedesaan. Kehangatan masyarakatnya dan keunikan ragam budayanya memberikan suatu energi positif tersendiri bagi siapapun yang datang. Antara alam dan manusia saling bersinergi, menciptakan suatu komponen kehidupan yang selaras. Semua saling membutuhkan dan juga saling mengasihi satu sama lain.